Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan kepada kalian dalam menuntut ilmu. Anak-anak, mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang usaha awal dalam memahami struktur teks persuasi. Pertemuan kita kali ini fokus pada memahami tujuan teks persuasi. Ini penting kita kuasai karena nanti akan mempermudah kita dalam memahami struktur teks persuasi. Pertama, marilah kita pahami kompetensi dasar, yaitu menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu 1. Menjelaskan tujuan teks persuasi, 2. Menjelaskan langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasi, 3. Menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari teks persuasi yang disajikan. Tapi pada pertemuan kita kali ini kita akan fokuskan pada untuk mencapai tujuan pembelajaran yang nomor 1, yaitu menjelaskan tujuan teks persuasi. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian dan ciri-ciri teks persuasi, pertanyaan selanjutnya adalah apa ya tujuan dari teks persuasi? Untuk menelaah dan menemukan tujuan teks persuasi, marilah kita perhatikan contoh-contoh teks persuasi serta tujuannya yang akan dipaparkan oleh teman kita ini. Teman-teman, mari kita perhatikan contoh teks persuasi yang pertama. Terus terang, saya merindukan template yang berani jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, menguber kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditujukan era Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan template. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Anak-anak, untuk menemukan tujuan teks persuasi, pertama-tama kita harus memahami dulu isi teks persuasi tersebut. Anak-anak, isi teks persuasi yang telah dibacakan oleh temanmu secara tidak langsung adalah ajakan kepada pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan atau sinetron template yang jujur, wajar, dan otentik, serta tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran. Nah, anak-anak, dari isi teks tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan teks tersebut adalah mengajak atau membujuk agar pelaku-pelaku dunia perfilman membuat sinetron yang jujur, wajar, dan otentik, serta memasukkan semangat keindonesiaan dan mengejar kepintaran. Anak-anak, sekarang kalian tentu sudah memiliki gambaran tentang tujuan teks persuasi. Untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang tujuan teks persuasi, marilah kita perhatikan dan dengarkan satu contoh lagi teks persuasi yang akan disampaikan oleh teman kita. Teman-teman,
Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Anak-anak, berdasarkan isi teks persuasi yang telah dibacakan oleh temanmu tadi, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan teks persuasi tersebut adalah mengajak atau membujuk pendengar atau pembaca agar makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Anak-anak, setelah kita tadi belajar, mari kita berlatih untuk mengasah keterampilan kalian dalam menentukan tujuan teks persuasi. Dengan cara kalian perhatikan teks-teks yang akan Bapak tayangkan, lalu kalian tulis isi teks tersebut. Setelah itu kamu simpulkan tujuan dari teks tersebut. Siap anak-anak? Mari kita mulai. Baik anak-anak, kita memasuki bagian tugas yang harus kalian selesaikan dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum kalian mengerjakan tugas, perlu Bapak sampaikan beberapa hal yang harus kalian pahami sehingga kalian tidak salah dalam mengerjakan tugas. Yang pertama yaitu tentang langkah-langkah mengerjakan tugas. Pertama, bacalah teks persuasi dengan cermat untuk setiap soalnya. Yang kedua, telaah dan tulislah isi teks tersebut untuk setiap soalnya. 3. Berdasarkan telaah isi teks tersebut, tentukan tujuan teks tersebut. 4. Kerjakan di buku kalian dengan format berikut ini. Lihat formatnya, ada 3 kolom, yaitu kolom nomor, hasil telaah isi teks, dan tujuan teks. Di kolom nomor ada nomor 1 sampai nomor 5, itu adalah nomor teks, jadi ini nomor 1 untuk teks nomor 1. Nanti hasil telaah isi teks kalian tulis di sebelah kolom ini, ya, sebelah kiri, dan tujuan teks kalian tulis di sebelahnya. Demikian juga untuk nomor 2 dan seterusnya. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ingat, pertama, telaah dan pahami isinya. Kedua, tentukan tujuannya. Soal nomor 2. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ingat, pertama, telaah dan pahami isinya. Kedua, tentukan tujuannya. Soal nomor 3. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ingat, pertama, telaah dan pahami isinya. Kedua, tentukan tujuannya. Soal nomor 4. Bacalah teks berikut dengan cermat.
Ingat, pertama, telaah dan pahami isinya. Kedua, tentukan tujuannya. Soal nomor 5. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ingat, pertama, telaah isinya. Kedua, tentukan tujuannya. Ingat, tuliskan jawabanmu dalam format berikut dalam buku tulismu. Setelah selesai, lalu kalian foto dan kamu masukkan drive, lalu kamu kirim di menu penilaian pengetahuan di e-learning. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian terakhir dari pembelajaran kita kali ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah tujuan teks persuasif adalah untuk membujuk, mengajak, meyakinkan pembaca untuk percaya atau melakukan sesuatu. Untuk menentukan tujuan teks persuasi, kita harus menelaah dan memahami isi teks tersebut. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian sehingga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.